merasa punya nama Mawar Berduri, kalau masuk silakan ya, saya tunggu ya. Sukron dari grup Aditya Talangair ya. Ya, mau masuk silakan. Baru kita saya pimpin doa ya. Selamat malam, Kang Penggugat. Saya lagi tunggu Patah, penyanyi. Ya, malam Pak. Iya, tunggu Patah dulu ya. Siap, siap. Shalom, assalamualaikum Mawar Berduri. Selamat malam Pak Bombom. Bagaimana malam ini bisa ajar saya Alkitab kan? Sebelum begini Pak Bombom, sebelum saya lebih lanjut, saya lebih klarifikasi dulu ya. Saya selama ini belum pernah menghujat ya, seperti yang Pak Bombom tuduhkan. Apalagi menghujat Paulus, kata Pak Bombom. Saya tidak bukan menghujat saudara. Saya ada videonya, ada videonya. Iya, bukan menghujat, tidak pernah saya menghujat. Saya cuma menantang sebuah pertanyaan, sebab teman-teman Kristen saya juga punya teman Kristen Pak Bombom. Jangan dinaikkan yang lain dulu Pak Bombom, kasih saya dulu ya. Saya juga ada keperluan. Tidak. Ada nggak nada penghujatan saya di situ? Tidak ada, cuma saya cuma menantang sebuah pertanyaan. Kenapa begitu Pak Bombom? Sebanyak ini teman-teman Kristen, pertanyaan saya satu pun menurut pikiran saya tidak terjawab. Ya kan? Ada 3 ayat sampai sekarang masih saya pegang terus untuk saya pertanyakan. Sebentar dulu. Jadi daripada saya linglung atau bingung, saya juga tidak ada lens ke situ ya. Saya bertanya ke Ustadz Kainama, mungkin dianggap teman-teman Kristen ini dia mempelintirkan Bible begitu ya kan. Ya. Jadi menurut pikiran saya, lebih baik saya bertanya ke puncak pimpinan kekristenan yang ada di Vatikan, itu mungkin lebih baik bagi saya untuk pertanyaan jawaban yang saya butuhkan dari pertanyaan saya ini. Sebab begini Pak Bombo, Kristen di Indonesia ini berbagai aliran. Ya kan, teman saya pun ada berbagai aliran, tapi mereka ini sesat menyesatkan. Jadi pertanyaan saya ini jadi mengambang. Jadi pikir saya begini, lebih bagus saya langsung ke pucuk pimpinan bertanya, tapi saya tidak ada lagi situ. Mudah-mudahan saya bisa ke situ karena keingintahuan saya umumnya. Jadi kalau menghujat kata Bom salah. Tapi kalau soal menghujat, saya punya judul bagaimana? Tadi awal Pak Bombom nggak menghujat. Pak Bombom bilang tidak ada, orang saya putar ulang ya. Mereka itu bodoh semua, goblok semua. Yang saya bilang, dengar Pak, saya bilang bukan Mawar Duri, saya bilang orang-orang kadrun yang tukang bahas Alkitab. Yang tukang bahas bukan Aditya, kasih dia ya. Aditya, Ustadz Kainama, ya itu kadrun. Kalau Pak Mawar Berduri ini kan, saya cuma dengar bahwa Mawar Berduri bilang, saya ingin menantang Paus. Satu kali saya mau bicara menantang Paus. Ya, kan? Bentar. Menantang ini Pak Bomo begini. Menantang sebuah pertanyaan yang menurut pikiran saya lebih masuk logika. Sama saya saja. Begini Pak Bombom. Kekristenan itu kan macam-macam. Kalau bagi saya enggak satu. Bagi saya satu. Makanya Pak Bombom, lebih baik saya bertanya ke Vatikan. Kristen ini yang benarnya yang mana? Oke, silakan. Pertanyaan apa saya? Trinitian. Enggak, saya klarifikasi dulu. Jadi, kalau Pak Bombom bilang saya menghujat, menantang di sini maksudnya menantang pertanyaan Pak Bombom ya, bukan menantang masa berdebat. Ngapain? Enggak mungkin lah. Ya kan, lebih baik kalau berdebat atau berdiskusi lebih baik sama Pak Bombom. Cuma pertanyaan saya ini Pak Bombom, sampai sekarang ya, belum menurut saya belum ada teman-teman Kristen yang bisa menjernihkan pertanyaan ini. Bapak bertanya di mana? Bertanya di channel Kristen atau bertanya di ada yang Aditya? edis,
Edit, Edit. tak, saya Oh. masuk juga. Edis hamba Tuhan bukan? Di situlah Pak Bom rancunya. Nah, cari pendeta, cari hamba Tuhan kayak saya. Cari saya. Rancunya Pertanyaannya apa? begitu. Ya, Jadi bukan pertanyaannya saya Pak Bom, bukan Tiga saya pertanyaan ya. menghina. Belum selama saya masuk ke sana-sana saya belum pernah menghina Yesus ya. Apalagi Tidak. menghujat. Cuma Tidak ada Aditya saja. menghujat. Tiger, Aditya itu yang kurang ajar. Suruh mereka masuk ya. Tidak. Begini Pak Bom. Kami kan di Alkitab juga bicara seperti ini. Sebarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Benar begitu Pak Bom ya? Ya, silakan. Ada begitu kan? Iya, ada di Markus, Markus 16. Itu sebelum makhluk itu kan termasuk kami Muslim juga. Benar Iya, Pak Bom? seluruh. Karena begitu besar Ap- kasih alahkan dunia ini hingga jemaatkan anaknya jadi itu. apa salahnya saya membahas itu juga? Membahas itu Tidak juga. tidak apa-apa, tapi jangan mempelintir. Tapi tidak punya hak untuk mengajar. Yang mengajar itu yang sudah ditabiskan. Makanya Bapak harus mengerti. Kami sebagai anak Tuhan, orang Kristen, ada pentabisan dalam 1 Timotius 3 ayat 1 hingga 7. Benar. Itu satu ayat 5, 1 sampai 9. Jadi gini Pak, itu 1, 5 sampai 9. Jadi begini Pak, orang Kristen nggak sembarang bahasa Alkitab. Apapun ada apologet Kristen, makanya saya kadang sayangkan. Kalau mereka asal masuk gini Pak, orang jadi hamba Tuhan tidak sembarang. Bukan seperti kalian yang nanti khotbah di masjid, sudah bisa tahu Al-Quran, sedikit bisa jadi ustadz. Kami orang Kristen nggak bisa. Itu jadi majelis, penatua, jadi pendeta itu harus kurapi diberkati. Tumpang tangan dan diangkat oleh beberapa. Hamba Tuhan jadi pendeta harus sekolah, teologi ya. Jadi majelis penatua itu harus dia dipilih oleh jemaat dari gereja dan diangkat oleh sinode. Nggak sembarang Pak. Orang Kristen bukan sembarang. Begini Pak Bombo. Kalau kami Islam, contoh begini ya. Islam itu kan ada Ahmadiyah ya kalau nggak salah di Jawa itu. Kalau jelas itu aliran sesat, itu kan kami blok, istilahnya kami tiadakan begitu. Seperti Syiah ada di Indonesia, seperti di luar negeri terserah ya. Itu kan kami blok atau kami kami selesaikan atau kami hilangkan begitu kan. Jadi kalau menurut saya kekristenan kan seperti itu juga. Jadi pertanyaan saya ini bukan begitu, bebas ya kan. Jadi karena boleh Kristen ini menafsirkan Alkitab menurut pandangan mereka sendiri. Oh tidak, Alkitab tidak bisa ditafsir Pak, tidak bisa. Alkitab itu kalau ada Kristen yang menafsirkan bilang dia, Pak Bobo bilang dia Kristen bodoh. Alkitab tidak bisa ditafsir Pak, berbeda dengan Al-Quran Pak. Minta maaf ya Pak, minta maaf, saya hormati. Begini Pak, jadi, kalau ada Kristen yang bilang tafsiran, suruh dia masuk, lawan saya. Boleh. Begini, suruh dia masuk. Tadi Alkitab satu ayat dijelaskan dengan ayat lain. Tidak boleh ditafsirkan. Sekarang begini. Nggak boleh, dijawab dengan ayat lain. Tadi sudah selesai ya masalah yang di selesai. paus tadi ya. Sudah selesai kan? Pertanyaan saya begini Pak Bombom. Ini ada 3 ayat. Lukas 6:12 Pak Bombom. Ingat Pak. Bicara saya udah ada di otak. Oke, Lukas 6 ya. Ingat Pak Bombom. Yesus berdoa. Pak Bombom tidak boleh mentafsirkan tertulis dengan. Tidak, nanti saya jawab. Yesus berdoa kan? Yesus berdoa kan? Iya. Itu semalam untuk sebelum dia sabar sudah ya Bu, sabar Bu ya. Nanti kasih saya waktu Pak Bobo. Oke. Saya mau Mau langsung dijawab atau gimana? Ya, tampilkan ayat Pak Bombom. Jadi nanti dulu saya belum berdoa, mau berdoa. Saya belum berdoa. Oke, silakan. Saya Apa lagi? garis bawahi dulu Pak. Lanjut, pertanyaan apa lagi? Lukas 2 ayat 22. Catat dulu Pak Bombom ya. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan? Oh, yang pelir itu ya? Bilangan kan? Ya, itu enggak. Bilangan apa? Apa? Bilangan apa? Bilangan 23 ayat 19. Ya, Tuhan bukan manusia. Iya, makanya jangan ketawa dulu. Iya, saya tahu lucu. Pertanyaan anak sekolah minggu, saya. Pertanyaan sederhana, tapi itu menurut saya pertanyaan fatal buat keimanan. Iya, begitu. Ini masalah ketuhanan. Tapi harus dijelaskan Pak Bombom, karena Ahmad Kainama itu yang bilangan 23 ayat 19 itu aja dia nggak tahu artinya.
Enggak, Bu. Makanya saya Itu bilang kan dari Ahmad tadi. Kainama, Pak Sana Bombong. sini, Ahmad sana sini Kainama nanti itu menghujat. khotbah. Makanya saya lebih lebih menghujat, bagus kita bertanya ke meluruskan. Vatikan Gini, sana. Sabar, Bu. Begini loh, Selesaikan Pak saya Bombong. dulu, Bu. Begini. Bu Makanya Sofiatul. saya selesaikan dulu. Begini, Makanya saya begini. malas. Makanya saya lebih Begini. baik Bu bertanya ke Sofiatul. sana. ke Biarkan dulu Bu Vatikan. Sofiatul, nanti saya dengan Mawar Duri, Bu. Iya. Bu, biar dulu. Biar Bilangan Ini saya 23 tidak ayat 19 itu Iya, saya bertanya ke Pak Bobong. Sebentar. Pak Bobong lebih. Ya, biar. Saya lebih Santai aja Mawar Duri, santai aja. Iya. Bilangan 23 ayat 19 itu dibaca dari ayatnya saja sederhana, bisa Nah, dimengerti. sebentar. Tapi karena Pertanyaan saya Ahmad sudah dijawab. Kainama Saya menunggu yang jawaban Pak merasa Bobong mantan aja. Kristen itu mengekspos di Ayah Sofia Channel. Jadi muslim-muslim itu pada kebingungan, Pak Bombom. Gitu. Jadi memang Saya mau bidang tanya beliau dulu, ini Mawar memang Berduri. luar biasa. Ya, Ya udah siap, Pak Bu, Bobong. santai. Ini tamu kita. Mawar Berduri pernah dengar nggak? Di roomnya Pak Mawar Berduri selalu bilang berkata bahwa Paulus bukan orang Yahudi, begitu ya? Ya, ada yang saya begini Pak Bobong. Itu kan di room itu. Tanggapan saya begini. Paulus mau orang Yahudi, mau orang apa, saya enggak peduli. Kata Pak Bom dia orang Yahudi, oke. Kata Pak Bom orangnya Nah, ini ya bukan terserah. kata saya, menurut Alkitab. Nanti saya jelaskan di Alkitab. Kalau menurut Alkitab bukan orang Yahudi. Kata begini. Oh ya, silakan Ya, tunjuk saya- ayatnya. Oke, silakan tunjuk ayatnya. Ya, silakan Oke. Pak Bom tunjukkan. Saya lupa ayatnya di mana. Tidak, maksudnya orang Yahudi di mana? Bukan orang Yahudi di mana? Enggak, Orang Mak. Yahudi. Kata begini, di kitab itu katanya dia mengaku kadang Karena orang dia ini. mendapat keluarga negara Romawi. Mereka tuh tidak Ada, ya, tahu benar, pada ada waktu orang jajahan Roma. Romawi. Jadi seperti yang kata benarnya Yesus mana? Kristus. Oke. Sebentar, karena muslim Ah. itu buta sejarah, Pak. Mereka nggak tahu bagaimana Iya, penjajahan Bu. itu Makanya dilakukan. saya ke sini. Nanti salah lagi. Udah masuk ke sini terus kalau saya bahas di grupnya Adit, nanti saya masuk oke. di sini, Ibu juga begitu. Udah, Saya udah, bilang ke santai. Vatikan mau nantang Paulus, bilang saya mau nantang Pokoknya Paulus. yang ngomong. Oh, ya Nah, udah. Kita ngomong, kalian nggak tahu Iya, sejarah. makanya Ibu Makanya diam dulu. Makanya Sebentar, itu aku kasih tahu. menanggapi. Pelan-pelan. Ngomong Saya itu. lebih suka sama Pak Bom. Saya lebih suka Pak Bom. Ya, Saya Bu, apa sama- Sofiatul, biar sudah. Bu, nanti saya aja ya, saya aja. itu sangat sederhana, keluarga negara Romawi. Kalian tanyakan itu ya, Om. Iya. Udah Bu, nanti saya jelaskan pakai Bu ayat. Bu. Sofia, Tenang aja Bu. bagi Oke, Ibu oke. Sofia itu sederhana. Oke. Sebentar Pak Bom. Sebentar. Bagi Ibu Di ayat Sofi mana ya? itu kan sederhana. Dia seorang Kristen. Bukan Tapi bagi sederhana. saya Muslim itu kan seperti Itu gimana baca ya? ayatnya aja kamu udah jelas. Baca ayatnya aja udah jelas. Oh, yang kisah Rasul 16 itu ya. Kalian bilang kisah Rasul 16 itu ya, yang Paulus orang mengaku orang itu ya, Rom ya. Aditya Nah, Talang Air ya. Pak Bom, pertanyaan saya aja. Saya begini Pak Bom, Paulus itu mau orang Yahudi, mau orang Roma, saya tidak memikirkan. Saya hanya memikirkan tentang ketuhanan saja. Itu kan Oke, penting, begini, Pak Bom. begini. Sangat penting Begini, bagi kekristenan, ya. begini. Nanti saya jelaskan masalah 3 ayatnya kau ya. 3 ayat yang kau bilang ya. Bertanya ya. Ya. Bagaimana? Oke. Saya akan jelaskan, kau mau terima dan tidak. Nanti kau saya tantang orang Muslim yang bisa lawan saya tentang ketuhanan Yesus. Seluruh dunia. Contoh, nanti kalau ada yang tidak bisa bahasa Inggris, nanti Bu Sofiatul yang temani saya dalam bahasa Inggris. Ya. Kalau dalam bahasa Ibrani nanti Pak Lidara. Oke? Saya tantang yang penting, saya tantang kalian tutup mata. Tutup mata. Contoh ya, lihat ya. Contoh, kau bertanya dalam Lukas 6 ayat 12. Saya tutup mata, saya begini. Saya menjawab langsung dengan kau punya pertanyaan, ya, bilangan yang tadi ya, semua ya. Saya jawab dan 2 ayat dulu. Ingat, saya tutup mata. Lihat ya. Yohanes 1 ayat 18, Matius 11 ayat 27. Saya jawab Lukas. Saya kasih tunjuk ayat. Pertanyaanmu adalah Lukas 6. Perhatikan ya. Lukas 6. Ayat. Oh, bertanya saya sudah tahu ayatnya lari kemana. Oke. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pertanyaannya Anda, kok Yesus Tuhan kok berdoa kepada Allah? Dia berdoa kepada Bapa. Karena begini ya, saya jelaskan dulu, saya sambungkan 7 ayat. Yesus, Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus itu 3 pribadi. Hakikatnya satu. Di dalam Kejadian 1, ayat 1, ayat 2, ayat 3, Mazmur 33, ayat 6, Mazmur 33, ayat 9. Saya kasih tunjuk ini ayat. Pasti Bapak tanya, Mawar Buru tanya, kok Yesus kok
Ada 3 ya Tuhannya ya. Ada Bapa, ada Anak. 3 pribadi. Tapi hakikatnya satu. Dan siapa yang bilang? Bukan saya yang bicara. Ini ayatnya. Ya, ini ya. Kau punya jawab? Oke. Kita jawab dengan Yohanes ya. Ayat 18. Nah, lihat perhatikan ya. Tidak seorang pun. Jadi tidak seorang pun. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada. Nanti saya akan kasih jawabannya. Tidak seorang pun yang pernah mengenal Allah, tetapi anak tunggal Allah. Kalau anak tunggal itu Yesus. Kalau kita mau bilang anak tunggal berbeda dengan anak sulung. Anak sulung itu Israel dalam Keluaran 24 ayat 22. Kalau anak tunggal itu Yesus. Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, mungkin nanti Mawar berdua bilang, oh berarti ada Bapa, ada Roh Kudus, ada anak. Ya memang. Nanti saya jelaskan dalam perjanjian lama. Ya, Bapa, anak yang menyatakan anak mengenal Bapa. Kenapa anak mengenal Bapa? Nanti saya jelaskan. Oh, berarti Tuhan ada 3. Bukan 3 pribadi. Nanti saya jelaskan sebentar. Oke? Kemudian di Matius ya. Saya baca ulang supaya Pak Mawar berduri dan orang-orang seberang bisa tahu ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dialah sang firman. Oke, kita buka lagi. Pak Bombom, bisa saya potong sebentar, Pak Bombom? Boleh. Dari Lukas 6:12 ini, Pak Bombom tadi tidak boleh menafsirkan. Tapi Pak Bombom mengambil ayat yang satu lagi untuk menafsirkan ayat 6:12 ini, Pak Bombom. Itu bukan menafsirkan, Pak. Ini kan kau bertanya kan di sini, bukan menafsirkan, saudara. Minta maaf ya, bukan menafsirkan. Di sini kan Anda kan lihat pertanyaan, ini bukan menafsir. Kalau menafsir berarti orang bodoh. Tahu kan pertanyaannya kan Yesus berdoa kepada Bapa kan? Ini kan? Iya benar. Yesus berdoa kan? Nah, makanya dia dulu. Yesus berdoa kepada siapa? Pertanyaan kan Yesus berdoa kepada siapa? Jelas dia berdoa kepada Bapa. Kepada Bapa Allah kan? Bapa Allah. Apa? Begini, sebentar dulu begini. Makanya kau belum paham. Kalau kau nggak paham, nggak apa-apa. Kami Trinitas, nanti saya jelaskan. Makanya ayat itu nggak bisa jadikan satu. Ayat itu harus banyak. Ya, nanti saya jelaskan. Perjanjian lama, sabar dulu, baru 1 ayat. Pak Bobom tidak pernah mau cari-cari dulu. Tidak, saya langsung ada di otak saya. Karena saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin, tuh saudara. Nah, dengar ya. Amin. Saya jelaskan dulu. Amin, Sabar. Pak Bombom. Nah, saya tidak sama seperti apologet lain. Kami ini hamba Tuhan berbeda ya. Oke, diperhatikan ya. Nah, saya bukan menafsirkan, Pak. Saya kasih kau dari ayat-ayat. Perhatikan, Pak ya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa. Tadi kau bilang Bapa toh? Nah, ini. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Nah, Yesus berdoa kepada siapa? Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal Allah. Tidak ada orang mengenal Allah. Tidak mengenal anak selain Bapa. Oke? Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, makanya di situ Yesus berdoa kepada siapa? Bapa. Siapa yang berkenan? Bukan saya yang berkata. Yesus sendiri yang jawab di firman Tuhan. Anak yang berkenan, dia menyatakannya. Bukan saya menyatakannya. Anak, dia menyatakannya. Nah, sekarang kalau Bapak bilang, Yesus itu siapa? Firman itu siapa? Kok ada 3? Nah, yang tulis kitab Taurat siapa, Pak? Saya tanya Bapak dulu. Bagaimana Pak Bombom? Yang tulis kitab Taurat siapa? Taurat asalnya kan dari Nabi Musa, Pak Bombom. Siapa yang menulis saya Nabi tidak Musa. tahu. Bapak setuju juga kalau saya buka kitab Nabi Musa sekarang? Enggak, kita perjanjian baru aja, Pak. Ini kan perjanjian baru kan, Pak Bombom, yang pertanyaan. Iya, begini saudara. Makanya saya berani tantang orang-orang Muslim tutup mata. Kita bicara Alkitab itu dia terus. Nanti makanya saya buka supaya Anda tercerahkan. Iya, Anda bisa paham, oh Yesus itu siapa? Sebentar, Pak. Bagaimana? Ya. Ada di Ada sudah tahu anak menyatakannya. Ya, ada di Bimbel. Ini sejak Yesus mati di kayu salib, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Salah. Yang bilang siapa? Salah, Pak. Bukan. Saya tanya Bapak, hukum Taurat ada berapa, Pak? Ini sudah lari melenceng lagi. Hukum Taurat ada berapa, Pak? Hukum Taurat 10 hukum Taurat kan? Benar begitu? Bukan? Salah, Pak. Hukum Taurat itu ada 613, Pak. 10 itu namanya, 10 namanya itu moral law. Moral, hukum yang utama. Jangan menyebar
ilah lain. benar. Saya begini Pak Bom, saya pernah bertanya Pak Esra Soro ya. Esra Soro mengatakan Sejak kapan dia bukan live Esra Soro? Enggak pernah saya tahu. bukan live. Saya melihat dia lagi khotbah. Gitu. Sejak Yesus mati di kayu salib, itu Anda tengok aja lah. Maka hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Jadi makanya Salah, bukan tidak makanya- berlaku, bukan salah Pak, bukan tidak berlaku. Dalam Efesus 2 ayat 13, 14, 15 yang dimaksudkan dalam hukum Taurat yang dibatalkan di dalam Galatia 2 ayat 16 Pak. Tidak akan salah. Kalau Pak Bambam salah, catat semua anak Kristen dalam Galatia 2 ayat 16. Maksudnya dalam Efesus 2 ayat 13 sampai 15 hukum Taurat yang dibatalkan itu adalah hukum Taurat itu ada 3 macam Pak dalam Alkitab. Itu ada 613 hukum Taurat. Di dalam itu terdapat beberapa macam hukum Taurat. Ada namanya moral law, seremonial, hukum sipil. Contoh hukum seremonial itu contoh adat istiadat kebiasaan orang Yahudi. Contoh, Yesus sebagai anak domba, ya, domba Paskah. Kita Kristen sudah tidak ada namanya mau potong domba, ya, mau lagi potong domba pertumpahan darah lagi tidak ada. Percikan darah karena Yesus sudah tebus kita di kayu salib. Karena di dalam Ibrani 9 ayat 13, 14, 15, ya, itu namanya segala sesuatu penebusan dengan percikan darah sesuai dalam imamat. Ingat, catat semua anak-anak Tuhan. Saya tidak akan salah. Saya di luar kepala. Imamat 4 ayat 20, Imamat 5 ayat 7, Imamat 4 ayat 13, dan selanjutnya sampai 23, 24, 25, 26. Di situ percikan darah untuk penebusan dosa. Imamat 5 ayat 7 untuk orang miskin untuk pakai burung tekukur atau burung merpati. Penebusan dengan darah. Ingat, di dalam Keluaran 20, ya, ingat, saya tidak akan salah. Nanti kau dengar rekaman ulang. Kau buka dengan Aditya, kau belajar. Keluaran 20. Sebentar dulu, karena kau melebar. Jadi begini, hukum Taurat itu. yang melebar. Kok aku pula tadi katanya ketahuan. Kau yang bilang hukum Taurat, bagaimana saya mau belajar baca? Tapi Bapak tanya, Pak Bom tanya, kau tahu nggak hukum Taurat? Tapi saya bilang 10, kata Pak Bom 613. 613, ada 248 perintah. Iya, berarti 3 udah dibatalkan, begitu kan? Hah? 3 dibatalkan mana? tidak berlaku Bukan mawar beruri, bukan 3. Bukan 3 dibatalkan. Tadi saya dengar 3. Seremonial, sosial, apalagi ya, satu lagi. Iya, itu bukan dibatalkan. Begini, saudaraku, hukum Taurat itu tidak dibatalkan. Yesus datang itu dia menggenapi. Dia kan katakan dalam Matius 5 ayat 17. Aku datang ke dalam dunia bukan untuk menyediakan salah satu hukum Taurat, tapi aku menggenapinya. Kata penggenapan itu sudah digenapi di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hukum 37 yang 38 itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itulah hukum yang terutama mulai dari yang pertama sampai hukum yang keempat. Kuduskan hari Sabat. Nah, kemudian yang kelima itu hormatilah ayah dan ibumu. Itu hukum yang kelima sampai yang ke-10. Karena 10 hukum Taurat itu hanya pengenalan kita akan dosa kita. Tapi untuk melepaskan untuk kita dosa, tidak. Nah, kemudian hukum-hukum yang selanjutnya, hukum-hukum Taurat, ada 613 itu. Ya, termasuk dalam 10 itu, 248 perintah, 365 larangan, 365 larangan. Nah, Jadi, gini, itu Pak di dalam Bom. itu ada 10. Oke, lanjut. Kesimpulannya jadi begini. Jadi sejak Yesus mati di kayu salib itu bukan semua hukum Taurat dibatalkan, begitu kesimpulannya. Bukan dibatalkan, digenapi. Makanya Yesus katakan, ini dulu, makanya kau dengar dulu. Begini, Ya, silakan. Yesus mati itu karena begini. Manusia itu selama Adam dan Hawa itu kan berbuat dosa. Ya, Adam dan Hawa itu berbuat dosa. Tidak ada manusia yang bisa menebus manusia. Semua nabi tidak ada. Nabi Nuh tidak bisa. Nabi yang cuma menyelamatkan dirinya cuma satu saja, 2. Nabi Henok dengan Henok dengan Elia. Nabi Elia, ya. Mereka hanya menyelamatkan diri mereka bergumul dengan Tuhan, mereka masuk surga. Tidak ada nabi menyelamatkan orang, nggak ada. Hanya Tuhan, makanya Tuhan datang ke dalam dunia dalam berupa manusia, dia menebus dosa manusia karena dosa. Makanya saya mau jelaskan dulu dalam kitab Taurat supaya kau paham. Bagaimana? Supaya kau paham. Arti penebusan, Yesus itu siapa? Makanya saya ingin berdialog sama orang yang ahli Alkitab,
khususnya dari Muslim. Tutup mata kita bicara. Kalau mau berduri, ya kan bertanya biasa saja. Karena kalian itu tidak memahami dalam perjanjian lama mawar berduri. Begini Perjanjian Pak lama Bobo. itu. Sebenarnya begini Pak Bobo. Kalau yang lebih apa, itu namanya berdebat. Berdebat tuh menurut saya tidak ada ujung pangkalnya. Bukan Ya kan, berdebat. Ini. Saya tidak mau Kalau yang berdebat. kalau yang ahli juga datang ke tempat Pak Bombom, bukan diskusi, malah mempertentangkan ayat-ayat yang ada di Bible. Kalau saya bertanya dan berdiskusi, ya kan? Begini. Saya jelaskan ya supaya siapa tahu Yesus. Nih, saya tanya Pak, apakah seorang manusia bisa berkata dosamu sudah diampuni? Logika Manusia saja. bisa. Menurut keimanan saya bisa Pak Bombom. Sesuai dengan standar. Bapak bisa menghapus dosa manusia, sedangkan Bapak masih minta sama Nah, Tuhan, ya Tuhan, ampunilah dosa saya. Nah, pertanyaan Pak Bombom tadi barusan coba ulangi. Apakah seorang manusia bisa mengampuni dosa manusia? Bisa saja Pak Bombom. Bukan memaafkan. Mengampuni dan memaafkan berbeda. Nah, Kalau contohnya Bapak buat begini. salah sama saya memaafkan. Mengampuni, menghapus Nah, dosa. contoh begini Pak Bombom. Saya durhaka ya kepada orang tua. Ya, kamu maka bisa di- menghapus. Maka dari keimanan saya akan minta ampun dulu kepada orang tua saya yang setelah saya durhakai, maka Allah pun mengampunkan saya. Gitu Pak Bombom. Jadi dosa ya, itu terus? dosa itu ya kami tanggung sendiri-sendiri. Tidak ada Nah, itu penebusan. dia. Makanya saya mau tanya, apakah Bapak bisa mawar berduri bisa mengampuni dosa? Umpamanya orang tua Bapak berdosa, bisa mengampuni? Orang tua saya berdosa, bisa saya mengampuni? Ya tidak bisa saya mengampuni. Yang Itu saya mau mengampuni tanya. itu yang pencipta manusia tadi. Oke, pencipta. Allah. Oke, paham ya? Oke, pertanyaan. Berarti Bapak sudah mengerti ya? Ya Pak ya? Oke, itu Iya. pertanyaan saya. Berarti tidak bisa ya? Hanya Tuhan yang bisa mengampuni ya? Iya. Nah, oke. Bagaimana menurut Bapak kira-kira kalau Yesus bisa berkata, dosamu sudah diampuni? Bagaimana kalau saya lihat ayat? Begini Yesus yang Pak. berkata, Pak. Yesus, dosamu telah diampuni, kata Yesus. Iya. Banyak ayatnya. Maksudnya hanya sekedar begitu perkataan Yesus. Terus Iya, ini Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Makanya orang-orang Yahudi, mereka menyalibkan Yesus karena mereka menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, dengan menyamakan dirinya dengan Mana? Tuhan. Tapi di sini Pak Bombom, lu percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya. Percayalah di sini kan maknanya banyak Pak Bombom. Oh banyak memang. Percayalah Banyak, karena Bang. memang Yesus berkata, makanya Bapak baca ke bawah. Ini. Percaya baca ke bawah Pak. Ya, baca ke bawah ini. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Pak, Yesus itu seorang ratu. Di dalam Bilangan 4 ayat 23, minimal orang sekolah. Bapak kan tidak tahu namanya orang Yahudi sekolah apa. Ada namanya Bet Mitras, atau saya jelaskan lah, Bapak belum tahu. Ya, namanya orang Yahudi sekolah itu dari 6 tahun sampai 13 tahun. 13 tahun sekolah Bet Mitras. Jadi Yesus kemana? Dari umur 12 tahun, dia sekolah. Karena Yesus ada mengajar di Bait Allah. Dia mengajar, Yesus mengajar. Makanya Yesus katakan dalam Yohanes 13, aku guru dan Tuhan. Oke, begitu Pak ya. Jadi kalau Bapak mau tanya masalah dalam Lukas, ya Yesus sendiri menyatakan bahwa dia anak Allah. Ini contoh ya. Saya bukan dalam perjanjian lama supaya Bapak paham ya. Yang kita Trinitas di mana? Okay? Itu juga yang buat saya bingung Pak Bombom. Ya, Tadi, ini yang namanya Musa. Ini anak terjemahannya Allah. betul. Bukan, anak Allah memang ya. Kita kan Tapi tahu. tadi satu Perhatikan, Pak. dalam satu udah, satu dalam apa? Dalam tiga dalam satu kata Pak Bob tadi kan. Iya. Ini makanya anak Allah. Itu kan udah berbeda Pak Bob. Enggak mungkin lah anak Iya, sama bapaknya anak- bersatu. Makanya beda. Bapak lihat ini, Bapak lihat. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu. Perhatikan. Ini Nabi Musa punya kitab loh. Kalau Bapak mau bahasa Ibrani, ya nanti Siptarsa pada Lidara masuk. Sama aja.
Ya. dalam bahasa Ya, kita coba pasti. saya baca. Katanya Boleh dia. saya baca? Boleh saya baca? Boleh baca. Boleh baca. Berfirmanlah Baca. Tuhan Allah. Ini Tuhan Allah ini maksudnya Bapak ya. Ya, Boleh, Bin? Bapak. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi salah satu manusia itu maksudnya Yesus. Benar Pak Bobom? Ya, anak Bapak Putra dan Roh Kudus. Nanti sebentar salah satu Ya, Bapak ya, saya jelaskan. ya, maksudnya. Firman. Ya, maaf. Ini anak manusia belum jadi. Ya, Firman. iya, Firman, ini Pak. maaf. Belum jadi maaf, manusia. Bobom. Firman. Jangan Ya. pinter ya. Ya, jangan bukan sambil pintir. Kalau saya salah, Salah satu dari koreksi. kita. Salah satu dari Dikoreksi. kita. Oke. Bukan saya mempelintir. Tidak ada hak Ya. saya untuk mempelintir ayat Bibel Pak Bom ini. Saya cuma mentafsir menurut pikiran saya. Kalau saya salah, Jangan tolong ditafsir, dikoreksi. Pak. Jangan ditafsir. Ya, kalau saya salah, tolong dikoreksi. Bukan saya saja, teman-teman Kristen juga banyak yang salah. Ya, Contoh tahu, Pak mereka. Aha yang sering Pak Bombo masuk ke sini kan, si Aha itu kan. Pak, enggak salah. Jadi berfirmanlah Bapak, benar kan? Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ini zaman Musa Pak Bombo ya. Iya. Salah satu itu apa? Berarti benar. kembali ke sini. Berarti Ya, Iya, benar. makanya Jadi nanti saya sesungguhnya- bilang, firman. Ya. Kita coba dulu Pak Bombo. Menjadi salah satu dari kita. Tapi waktu zaman Musa, jadi Allah telah menciptakan manusia salah satu dari bentuk Allah. Begitu Pak Bombo ya. Bagaimana? Belum, masih firman itu. Ini kan masih kejadian, Pak. Begini, Pak. Bapak Tapi baca sini loh. Nah, Ini. coba Pak, dah balik ayat tadi lagi Pak Bombo. Ya, itulah. Dah ayat yang tadi. Coba, Iya, jadi saya makanya baca baik. iya, makanya kan saya baca Pak Bombo. Kalau saya salah, tolong Pak Bombo mau koreksi. Iya, tapi kamu jangan bilang anak sudah ada, dalam keadaan manusia belum ada. Bukan ada. Iya, tapi di situ kan sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu atau mungkin Iya, atau itu ada. nubuatan. Iya, itu Atau ada. nubuatan mungkin. Bukan nubuatan, bukan. Oh, ada. Ini penciptaan Adam. Ya, Adam. Penciptaan Adam ya, oke. Tahu Adam. tentang yang baik dan jahat. Maka sekarang Bapak tahunya namanya dalam Alkitab namanya bahasa anthropomorphis dalam Alkitab. tidak tahu Pak Bobo. Saya hanya belajar di sesuai dengan teman-teman Anthropomorphis itu, Kristen Pak. Makanya dijelaskan yang di berbahasa sini. Indonesia. Ya, silakan. Ya, diterjemahkan di sini supaya kita orang Kristen bisa memahami di dalam bahasa anthropomorphis, gambaran manusia. Jadi bukan Tuhan bentuknya kayak manusia. Jadi katakan di dalam sini segambar contoh ya di dalam Kejadian 1. Nih, pada mulanya Allah, ya, Roh Allah, Firman ini ya, Pak Firman. Nah, Firman ini yang menjadi manusia, Pak. Kenapa Firman menjadi manusia? Kalau kita lihat di sini, Pak ya, dalam Kejadian 1 juga ya, ayat 27 ya, perhatikan ya. Nanti saya jelaskan. Nah ini ya, maka Allah menciptakan, perhatikan Pak, menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Perhatikan Pak, segini Pak, ayat 26. Saya sudah mengerti. Berarti kesimpulannya. Perhatikan ya, sebentar Pak. Betul, Pak. Baiklah Bentar. kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa itu kita? Berarti Ya, ada Allah bukan tadi, ya, satu. Tiga pribadi Pak, tiga pribadi, yaitu Bapa, Roh, dan Firman. Tiga pribadi, tapi dia satu. Makanya sini Pak ya, supaya Bapak bisa memahami, kita baca di kitab Musa, tidak akan salah Pak. Sebelumnya kita buka ini Pak, Keluaran 6 dulu. Ini Pak ya, ini Pak, Keluaran 6. Coba Bapak perhatikan sini ayatnya, coba Bapak baca. Kamu harus berdua dibaca. Yang berapa? 62 ya. Ya. Dia selalu Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan aku belum menyatakan diri. Nah, kira-kira ayat ini menurut pandangan Pak Mawar Berduri bagaimana kira-kira? Iya. Jadi menurut saya waktu Musa di dalam kitab itu berarti bentuk kedagingan manusia itu belum ada. Bukan Itu salah, pendapat saya. bukan salah begini. Ayat ini mengatakan begini, Pak Mawar Berduri. Ayat ini berkata begini. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Contoh begini ya. Bapak contoh belum kenal saya.
Inilah seperti ini. Hai Musa, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi cuma dengar suara, tidak tahu siapa. Seperti yang tadi Bapak bertanya dalam kitab bilangan tadi. Allah bukan manusia. Bapak enggak? Ya, benar, itu benar Pak Bombom, benar. Bapak paham ya? Nah itu maksud saya, oke? Jadi, Oke, Bapak paham ya? Maksud saya pertanyaannya Bapak tadi, ya maksudnya begini Pak, maksudnya Bapak kan Bapak bertanya, ya toh? Contoh begini, Bapak kan berarti belum kenal saya ya? Belum ya? ya Betul, dengar suara, Oke, dengar paham ya? suara. Cuma dengar suara, berarti dalam bentuk masih Tuhan, oke? Dalam masih bentuk Tuhan, belum namanya bentuk manusia, belum. Bapak cuma Ya, dengar suara bentuk- saya. Nah, bentuk Bapak roh. belum tahu nama saya. Bentuk roh, Bapak belum tahu nama seperti saya ya? Oke, Bapak Ya, belum tahu betul. nama saya ya? Paham ya? Iya. Belum. Bapak Ya. sekarang tanya sama saya. Coba Bapak tanya nama saya. Namanya siapa? Oh, namanya siapa? Nama saya. Nama saya saja bilang aja. Nama saya siapa? Kan Bapak nggak tahu nama saya asli. Betul nggak? Oh, begitu. Nah, ini contohnya. betul. Paham ya? Nah, dalam Ya. kitab Keluaran itu, manusia cuma tahu. Musa bertanya, siapakah engkau? Elohim. Elohim coba jawab, akulah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu. Nah ini ayatnya, oke? Untuk itu Ya, saya udah, singkat udah, saja, udah. Pak. Saya singkat Udah, saja, udah. saya singkat saja. Udah, Tunggu. benar. Saya singkat saja. Udah. Saya singkat. Sebentar. Coba Bapak memahami. Coba sadari, Nah, Bapak saya, memahami. yang itu saya udah memahami Pak Bombom. Belum, memahami ya. Bapak belum memahami. Belum Bapak memahami. Tunggu, Pak. Tenang aja. Bapak kan bertanya, makanya saya jelaskan. Nah ini, ya. Bapak kan bertanya, ini Pak, kira-kira ayat ini bagaimana, Pak? Ini, Pak. Perhatikan. Bapak baca. Sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Maksudnya gimana, Oke. Om? Oke, maksudnya begini. Di dalam kitab Yesaya 52 ayat 6 ini, Pak, di situ Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya melalui Nabi Yesaya. Di situ Tuhan berbicara bahwa umatku akan mengenal namaku. Dia akan turun ke dalam dunia dan mereka mengenal namaku siapa. Contoh macam begini. Setelah saya datang ke dalam dunia, baru Bapak lihat, nah ini nama saya Pak Bombom. Bapak sudah tahu saya. Paham ya? Sudah paham. Nanti Jadi itu begini. sudah paham ya? Jadi nanti Ya. Tuhan datang ke dalam dunia, dia akan kasih tahu bahwa saya nama ini. Itu dalam kitab Yesaya. Kalau ayatnya banyak, ada di atas kepala saya. Cuma saya dan Bapak tidak bisa lah, karena Bapak cuma bertanya. Yang kedua, Pak, bisa kasih. Perjanjian lama, semua terikat. Sebentar, Pak. Nah, Ini Pak ya. Bombom, saya udah mengerti itu Pak Bombom. Nggak, Yang Pak, saya nggak. pertanyakan, Ya, sudah gampang, Pak. Nanti Bapak, jawabannya semua ada di sini, Pak. Tenang aja, Pak. Saya kasih Bapak jelaskan. Saya jelaskan Bapak punya pertanyaan, ada jawab. Ini, Pak. Perhatikan ya. Ini perhatikan, Pak. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku. Perhatikan, Pak ya. Kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi gini, Pak. Firman yang jadi manusia, yang orang Kristen percaya bahwa Yesus sudah jadi Yesus. Firman. Orang lain memang tidak apa-apa, tapi kami perjanjian lama itu semua terikat. Ya, saya bisa bongkar semua ayat. Nah, jadi di situ Yesus katakan bahwa semua nabi, semua raja tidak pernah mengenal. Nanti Yesus katakan di dalam Injil Perjanjian Baru. Nanti Yesus katakan, tadi Bapak ambil dari Lukas, toh? Nanti sebentar saya ambil dari Injil Lukas. Ya, di situ Yesus katakan bahwa semua nabi-nabi, raja-raja ingin melihat saya. Siapa saya? Tapi saya belum. Berbahagialah kalian murid-muridku yang telah melihat. Banyak nabi dan raja ingin tahu siapa itu saya. Setelah bertemu begini, contoh kayak begini. Nah, sekarang Pak Mawar berdiri sudah tahu saya, ya kan? Nah, ini saya sekarang. Itu nanti ayat sebentar, Pak. Siapa tuh yang lahir ke dalam dunia? Ah, contoh ini, Pak. Tapi sebelum itu, ya, dia akan turun ke dalam dunia. Bapak tahu kan Lukas 2 kan? Betul nggak? ya, Oke? Sebelum itu kita lari dulu, Pak, di sini. Ya, kita langsung lari aja ya. Oke? Nah, nama Yesus kan di sini. Sebelum ini saya lari ke sini ya. Di sini kan malaikat beritahu bahwa namanya Yesus. Nah, ini nama Tuhan ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Oh, ya Lukas 1 ayat 31 nih namanya ya. Nih. Anak laki lihat namanya dia Yesus. Oke? Nanti Lukas 1, Lukas 2 ayat 11. Nah, ini Tuhan punya nama. Karena sudah turun. Kalau saya bongkar Pak ayat banyak, Pak. Bapak tidak mau jadi gelisah. Oke? Nah, ini.
Tuhan dari kota Daud. Oke, ini namanya juru selamat, yaitu Kristus. Kalau kata juru selamat, nanti lari lagi ke Yesaya 43 ayat 8 sampai 11. Banyak lagi ayatnya. Nah, makanya dalam Lukas, perhatikan ini. Ini Lukas, tadi kan tanya di Lukas, ini Lukas menjawab sendiri. Ini Pak ya. Sesungguhnya, ini ya, Mawar berduri ya. Di sini, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Dia berkata kepada murid-muridnya. Nah, ayat 24 Pak. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi. Nah ini, banyak nabi dan raja. Raja Daud, Raja Saul, Raja Salomo. Banyak nabi-nabi ya. Nabi-nabi Yesaya, Yeskiel, Mika, Yosua, Esra, Gad, Samuel. Ingin melihat Tuhan dalam bentuk tapi tidak bisa melihat. Musa apalagi. Ya. Nih, raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Makanya Yesus katakan, berbahagialah. Itu Pak Martin. Jadi Tuhan punya nama siapa? Ya Yesus. Firman. Firman itu apa? Makanya Yesus katakan, tidak pernah Yesus berkata firman Allah, firman Bapa. Tidak. Yesus berkata firmanku. Ada yang ya? Oke. Benar Pak Bombom ya. Jadi Allah menciptakan Tuhan bentuk rupanya seperti manusia. Kesimpulannya seperti itu Pak Bombom ya. Bukan menciptakan, dia datang mengambil rupa manusia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu reinkarnasi, ya reinkarnasi. Okay. Datang bagaimana tadi Pak Bombom? Dia mengambil dalam rupa manusia sesuai dalam dalam dinubuatkan dalam Kejadian 49 ayat 10. Karena Yesus kan dari suku Yehuda, keturunan suku Yehuda. Kalau suku Lewi itu dari untuk nabi. Karena tongkat kerajaan tidak akan diberikan, itu dalam Kejadian 49 ayat 10 sudah dinubuatkan tentang kelahiran Yesus. Sudah dari Kejadian 3 ayat 15. Sekarang gini Pak Bombom, ini seandainya ada manusia yang mengaku Tuhan, dia kan berupa manusia juga, akulah Tuhan gitu. Bagaimana Pak Bombom? Apakah dia mempatenkan dirinya dia Tuhan karena sesuai dengan contoh saya mengatakan diri saya Tuhan karena Allah tadi turun ke bumi dengan bentuk rupa manusia. Apakah itu bisa terjadi masalah Pak Bombom? Saya nyatakan saya Tuhan, saya telah bertemu dengan Bapa menyatakan diri seperti manusia karena Tuhan itu seperti manusia. Dan saya nyatakan diri saya Tuhan karena saya seperti manusia, seperti dengan Bapa yang gambar Bapa ya. Apa itu? Itu dari mana? Dari mana? Orang di luar Kristen atau? Menurut pikiran saya. Itu sesat. Ada di firman Tuhan katakan itu sesat. Saya tidak mengambil. Ada dikatakan kalau begitu ada memberitakan Injil yang berbeda. Sudah ada Tuhan lagi, nggak ada Nabi lagi. Begitu. Jadi dalam bisa terjadi sudah ya? Itu ajaran sesat. Bisa terjadi ya? Bidat. Nah itu bidat. Ya setan, banyak orang manusia. Kan kalau memang dia Tuhan, siapa yang bilang Tuhan? Nggak ada. Itu sudah ada firman Tuhan banyak. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 12, 10, 9, 10 sudah sama. 2 Tesalonika. Iya. Saya nggak usah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 itu pengajar-pengajar yang mengatakan demikian. Iya, saya begini Pak Bombom. Sesuai dengan ayat Pak Bombom sebutkan tadi, Allah serupa dengan gambar manusia ya kan. Saya ini kan manusia. Seandainya saya mengaku Tuhan, bagaimana Pak Bombom? Begini, dalam bahasa bilang Tuhan tidak punya bentuk begini. Dikatakan dalam bahasa antropomorfis maksudnya begini. Tuhan menciptakan manusia itu serupa segambar, maksudnya begini. Tuhan punya hak cipta, bisa menciptakan. Makanya Tuhan menciptakan manusia itu punya sifat. Sifatnya maksudnya sifat. Sifat menciptakan, manusia bisa menciptakan apa, tapi tidak sempurna Tuhan. Kemudian manusia itu punya sifat baik ya, cuma nanti sifat jahat karena manusia jatuh dalam dosa. Nah itu maksudnya sifat dalam bahasa antropomorfis itu bukan Tuhan punya tangan 2 di sebelah kanan atau tangan kiri kayak orang, bukan. Antropomorfis itu maksudnya itu Tuhan menciptakan kita itu, Tuhan tidak bisa mati, kekal. Makanya kita manusia itu di dalam kepercayaan dalam Alkitabiah ya, itu pada waktu Adam jatuh dalam dosa, itu ada 3 kematian. Kematian rohani dengan Tuhan,
kemudian jasmani, makanya upah dosa adalah maut dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Kemudian yang ketiga adalah mati kekekalan. Nah, mati kekekalan itu adalah mati selama-lamanya, murka Allah ada di atas kepala. Di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Jadi Tuhan akan memalingkan. Biar kita berdoa, Tuhan tidak akan memalingkan. Karena murka Allah dalam kepala kita, di atas kepala kita dalam Roma 1 ayat 18. Kalau upah dosa adalah maut, ya, upah dosa adalah maut dalam Roma 6 ayat 23. Jadi semua manusia itu akan mati. Contoh, Bapak akan mati. Kemudian sifatnya kita ada namanya dosa waris dalam Mazmur 51 ayat 7. Nah, contoh sekarang Pak, saya tanya Bapak dulu. Waktu Bapak punya anak masih umur 3 tahun, dikasih mainan, ada pukul saudaranya nggak? Diambil. Ada nggak? Ya, lebih kurang Ada begitu. nggak? Ya, lebih kurang begitu. Apakah orang tua yang mengajar atau bukan? Orang tua yang ngajar? Ya tidak, tapi tidak. orang tua Nah, sendiri itu. ya kan. Tidak, anak kecil kan umur 3 tahun belum tahu apa-apa. Kita nggak pernah orang tua ngajak kita ajar anak-anak kecil pukul. Enggak, itulah namanya dosa waris. Karena anak kecil dari kita dalam kandungan sudah berdosa. Karena sifat dari dulu, sifat dari Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Sehingga kita anak-anak kecil itu sudah jatuh dalam dosa. Sehingga kita punya kelakuan kasar, kita belum tahu apa-apa. Tapi kita sudah berbuat kasar. Contoh anak kecil masih 2 tahun, sudah bisa duduk. Dia main mainannya, adiknya ambil atau kakaknya atau temannya. Pasti dia pukul, dia marah, pukul. Karena itulah sifat dosanya. Karena dalam Mazmur 51 ayat 7, itulah dosa waris. Sekarang pertanyaan saya ini Pak Bombom. Anak kecil itu udah jatuh ke dalam dosa. Seandainya anak 2 tahun itu mati, Pak Bombom meninggal, itu bagaimana Pak Bombom? Apakah dia masuk neraka atau gimana? Sebab dia memikul dosa warisan Pak Bombom. Jadi Kalau anak begini, kalau anak kecil, ya, ini saya bicara dalam kekristenan ya. ya, silakan. Kalau anak kecil dalam kekristenan, anak kecil dalam kekristenan, kalau orang tuanya menikah, ya, secara kekristenan, memang dalam ayat tidak ada. Tapi kalau saya mau tunjuk secara spesifik, bisa, ada ayat-ayatnya bisa. Ya. Karena begini, orang kecil kan orang Kristen kalau dia menikah kan pasti diberkati. Bapak ya diberkati orang Kristen ya. Dia diberkati. Ini pertanyaan yang mana nih? Kalau Yesus Tuhan sudah jelas? Coba kita lanjut. Kayak pertanyaan tadi Pak Bombom. Yang anak kecil. Iya. Memang kalau secara Sebentar Pak Bombom. Tadi pertanyaan saya Lukas 6:12 sudah selesai sampai di situ. Sudah. Ini kan ada 2 pertanyaan lagi. Mungkin ada teman. Udah itu sudah menjawab semua. Yang tadi saya sudah jawab dalam Lukas 10 ya. Yang Bapak bilang yang Tuhan bukan manusia ya, itu sudah dijelaskan tadi semua sekalian dari kitab Kejadian. Coba nanti Bapak nonton pulang. Nanti nonton pulang, itu saya sudah jawab semua sekalian. Yang Lukas 2 ayat 2 itu beda lagi Pak Bombom. Mungkin yang bilangan 23 ayat 19. Masalah bayi ya. Masalah bayi ya. Oke. Baik, oke, tenang. Kenapa? Kalau orang Kristen yang lain nggak usah jawab, di sini sumbernya Pak Bob bisa menjawab. Ini ya, Mazmur 51 ayat 7 saya katakan ya. Ini Pak ya. Ini. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperdagangkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi dosa sudah ada, oke? Kita lari Pak ya. Nah, untuk itu Pak, saya hamba Tuhan tidak bisa mengajarkan dengan sembarangan, oke? Saya buka dalam 2 Samuel. Samuel kan ini tentang cerita tentang Daud ya. Oke, saya buka di Samuel. Ini Nabi Daud Pak. Yang kau bilang Nabi, sebenarnya kami bilang raja. 2 Samuel 12. Oke, perhatikan Pak. Kalau karena Daud ini kemana? Terserah orang tuanya aja. Oke. Perhatikan Pak, saya baca ya. Ini. Tetapi sekarang ia sudah mati. Lihat, ini anak Daud. Kan Bapak bertanya, anak bayi kemana kan? Betul nggak? Ya. Ini Daud yang berbicara. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembaliku. Jadi maksudnya ayat ini begini Pak. Daud akan pergi ke sana. Pertanyaan saya sama Bapak sekarang. Daud kemana? Daud ada di mana sekarang? Neraka atau surga? Yang Bapak bilang Nabi. Saya surga. Oke, berarti anaknya ada di surga. Karena Daud berkata, aku akan ke sana. Jadi masuk surga dan tidaknya itu dari orang tuanya. Dari baptisan. Kalau kita orang Kristen. Kalau dia percaya, tapi sebenarnya
ayat kalau secara spesifik yang ini, tapi kalau secara spesifik saya nggak bisa mengajar bahwa karena tidak ada di ayat Alkitab mengatakan bahwa bayi ada di surga. Cuma kita pandangan dari sini dan kita karena begini Pak ya, dalam Alkitab di sini ya, contoh saya kasih 2 ayat lagi ya. Nah, ya. Karena kita hamba Tuhan nggak bisa mengajar sembarang Pak ya. Sini ya, contoh nih 2 Timotius 3 ayat 16 saya jelaskan ya. Ya, nih. Segala tulisan dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau saya mendidik orang, saya tidak bisa sembarang-sembarang. Ya, saya bicara secara Alkitabiah. Contoh, makanya kalau memang tidak ada dalam ayat bilang, oh bayi ada di surga, saya ambil dalam 2 Samuel 12 ayat 23. Kemudian saya ambil di sini, Pak. Jadi saya nggak bisa menambah, Pak. Kalau memang tidak ada di Alkitab, saya kasih tahu tidak ada. Karena firman Tuhan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, dan tidak boleh ditambah. Ini ayatnya, Pak ya. Saya cukup baca di dalam 29a ya. Ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Itu loh. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Jadi Bentar, Pak Bombom. Hal-hal yang tersembunyi dari Allah itu maksudnya tersembunyi seperti apa, Pak Bombom? Jadi begini, di dalam Alkitabiah, dalam sekolah teologi itu orang Kristen ada namanya 3. Seperti Bapak tahu, namanya pikiran secara secara normal, rasional ya, rasional, kontrarasional. Kontrarasional ya kalian bertentangan dengan kita. Tidak masuk akal. Ada namanya rasional, kita bisa berpikir rasional. Ada namanya suprarasional. Suprarasional itu di atas tingkat. Ayatnya di mana? Ini Pak ayat. Kenapa? Saya mau ada ayatnya kalau saya bicara. Ya. Ini ya. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi, ukurannya yang lebih luas daripada samudra. Jadi Pak, kita nggak bisa bikin seenaknya, berpikir seenaknya, nggak bisa. Itu Tuhan yang menentukan itu Tuhan. Karena Itu Yesus pengumum ya? Yesus pengumum ya? Jadi Yesus itu dia adalah firman, sang firman. Contoh, pada mulanya Allah, Roh Allah melayang-layang, firman. Makanya Yesus katakan, ini Pak, makanya bukan firman Bapa, bukan. Yesus selalu bilang firman. Ini contohnya dalam Yohanes. Ya. Ini, dialah sang firman. Contoh ini, contoh dalam Mazmur dulu ya. Nih Mazmur 33 nih ayat 6 ini. Nah, ini sang firman. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Tentaranya malaikat. Ayat 9, perhatikan Pak. Sebab dia berfirman, perhatikan Pak ya, kata dia. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia menjadi perintah, maka semuanya ada. Perhatikan, makanya Yesus katakan di sini Pak. Perhatikan ya, kita kembali dalam perjanjian lama ya. Jangan lupa, Yeremia 31. Ya Pak ya, perhatikan ya. Nah ini, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku ini siapa Pak? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, ini kaum Yehuda. Perjanjian baru itu apa? Ada dalam Lukas 22 ayat. Kita kembali ke Lukas dulu, baru saya kembali ke Yohanes. Oke? Ini perjanjian. Lihat ya, ini perjanjian, kita kembali perjanjian lama dulu. Oh, ini perjanjian lama di kitab Keluaran. Nah ini. Keluaran 24 ayat 8. Ini Pak ya. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu. Serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Nah, kalau kita mau rekut lagi Pak, firman apa? Perjanjian apa? Anak domba Allah. Jadi sebelum Yesus turun ke dalam dunia, itu ada nabi yang menyambut. Dalam kitab Yesaya 40. Itu Yesaya mengatakan, menyampaikan bahwa akan datang seorang nabi, yaitu Nabi Yohanes. Dia akan mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Dibuatkan dalam kitab Yesaya 40 dengan di Zakaria
9 ayat 9. Bapak kan tidak punya kitab Zakaria. Zakaria itu ayat 9 ayat 9, dia mengatakan adakan seorang nabi, yaitu Yohanes. Yohanes datang baru Yesus. Oke. Gitu. Wah, Pak Paham ya? Bambom ya, sekian dulu ya. Nanti kalau panjang lebar, saya juga Apa-apa. Nanti gini, Bapak, sebentar, bertanya-tanya Pak Bambom. saja. Sebentar Pak Bambom, saya klarifikasi tadi. Saya bertanya di terakhir Pak Bambom. Jadi biar saya tidak salah jalan atau salah arah ya. Yang sebenarnya yang harus diikuti itu Trinitas, Trinati, macam-macam itu yang benar menurut Pak Bambom bagaimana? Yang benar Di dalam nama bahwa dia Bapa, satu jalan. Putra, dan Roh Kudus. Ini ayatnya. Di dalam nama Jadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi saya biar satu arah. Jadi bisa Iya. saya belajar atau Dalam belajar biar dalam nama satu Bapa, arah. Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selesai. Bapa, Jadi kalau Putra, dan Roh menurut- Kudus. Oke, Kalau ini ayatnya. menurut Pak Bambom, Henry Tan bagaimana? Saya juga sering juga Itu setan. Setan dia, panggilnya ke sini. Itu ajar bidat itu, orang bidat. Panggilnya ke sini. Bilang saya bilang. Itu Masalahnya ajaran begini, salah. Pak Bambom. Nah, itu salah-salah itu. Saya bilang. Saya begini, Suruh dia Pak ke Bambom. sini. Saya tidak bisa Saya menyalahkan kasih dia pertanyaan ya. Udah. Saya Suruh tidak- dia. Oke. Nah, saya kasih, tolong titip pesan ya. Kasih pertanyaan saya ke dia. Ya. Ini pertanyaan saya. Bilang dia ya, bisa jawab pertanyaan saya enggak? Nah, kasih tau dia ya. Jangan emosi, Pak Bambom. Oh, bukan emosi. Cuma kalau tanya dia, ya itu pengajar salah itu ya. Ini, makanya saya begini, saya tidak emosi. Sejak kapan saya emosi? Saya cuma bilang dia ajaran salah itu. Nah, ini nih. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Pertanyaan saya, kalau memang Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus, kan ganjil di sini, betul nggak? Iya, Pak. Itu yang jadi. Tapi dia bagaimana? Iya. Bagaimana ya, Pak Bambom? Ya, makanya saya harus Makanya lebih belajar. perhatikan ya, Lebih di sini teliti, ya. lebih teliti saya Nah, belajar, ya. makanya di sini kalau Kalau lihat di Henry, sini, sebentar dulu. Kalau Henry Tan udah tidak mengakui Bapak ada di sorga. Yang ada tuh Yesus di sorga. itu kan orang bodoh dia. Bila dia bilang saya bilang dia bodoh. Nah, makanya Karena Pak dia tidak Bambom, tahu. makanya Ya, saya dia perlu sekolah mengeluarkan. lagi. Sebentar, Ya, tanya Pak sama Bambom. saya nih. Suruh dia saja, dia bisa jawab pertanyaan saya ini. Aku akan minta, ini perhatikan, aku nih Yesus akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, Roh Kudus. Pertanyaan saya sama Henry Tan. Kalau aku nih Yesus, silakan kita jawab. Yesus akan minta kepada Yesus dan ia akan memberikan kepadamu seorang Yesus. Bisa jawab begitu nggak? Bisa nggak Henry Tan jawab itu? Bingung kan dia? Bingung kan Pak? Saya juga, Betul kan? saya juga bingung. Bingung kan? Bapak juga pasti ketawa. Betul. Nah, makanya Kalau begini, Bapak Pak itu Bambom. Yesus. Makanya Begitu begini aja. Pak Bambom. Sebenarnya begini Pak Bambom. Makanya dari saya bingung, jadi maka saya mengeluarkan statement. Mendingan saya menantang bertanya ke Vatikan sana langsung Nah, sekalian. Nggak usah, Salah nggak saya, usah. kan? Semua Nggak penebat salah saya. muslim mau Nggak. bertanya sama saya. Nggak. Tidak apa-apa. Kristen Saya juga bertanya sama saya. mengeluarkan- Nggak usah Pak. Sebentar, usah. saya mengeluarkan perkataan seperti itu. Ya, Saya nggak usah. tidak salah. Saya tidak salah. Karena saya anggap jawaban-jawaban teman Kristen itu Salah. kan beda-beda. Salah. Ya kan? Bapak saya nggak salah. Karena Bapak suka kenal Pak Bom lama. Kenapa nggak masuk? Saya Kenapa tidak WA? Begini, Kenapa Pak, tidak WA ke saya? Sebenarnya begini. Pak Bom, saya ingin bertanya. Boleh nggak? Nah, saya orangnya nggak pernah marah. Saya Saya kan justru sayang. Kalau, dengar dulu. Kalau orang muslim saya nggak pernah marah. Coba Aditya. Kalau- Nggak pernah marah. Kalau Pak Bom, kan udah saya bilang dari kemarin-kemarin di channelnya Aditya pun saya bilang begitu, Pak Bom orangnya baik. Tapi setelah saya masuk, Pak Bom kan tahu sendiri. Ya kan, Nah, saya gini. macam-macam Tahu katanya. ya saja, Dia tuh ya menghujat, saja. bukan saya yang menghujat. Jadi teman-teman Pak Bom yang kambing-kambing, domba-domba Pak Bom yang di rumah Pak Bom ini Kami selalu nggak di sebelah. menghina. Hah? Kami yang di sebelah. Tidak begitu. Wah. Tolong kasih tahu Sebentar saya dulu. sama Sebentar Ustadz dulu. Kenama. Iya. Enggak, giliran Sebentar saya bicara. Tolong kasih tahu sama Ustadz Kenama, please, jangan bahas Alkitab. Tolong jangan. Saya hormati itu iman kalian. Kalian iman. Saya minta tolong. Adik saya juga muslim. Saya itu sayang sama kalian. Saya itu besok mau silaturahmi. Saya nggak mau cari musuh. Tapi kalau kalian bahas Alkitab, saya tantang Pak Bom. Tutup mata. Tiru di Yohanes sudah. Yesus Tuhan, terserah mau ambil judul apa. Tutup mata. Saya berani lawan kalian. Enggak. Seperti Benar. Yohanes enggak. Sebentar Pak Bom. Rudy Yohanes maksud saya masih di bawah Pak Bom. Saya juga pernah Ah, bertanya dengar, ayat saya itu sama Pak Bom. Dengar, Yohanes di atas saya. Saya orang.
Cuma saya begini, maksudnya dia, jangan, Rudi Yohanes orang hebat, jangan. Dia sang debater, jangan, dia berbeda. Iya, Saya hamba Tuhan, dia orang debater, enggak, dia orang debater, tidak. Rudi Yohanes di atas saya, dia seorang debater. Saya itu kan hamba Tuhan, dengar dulu. Pak Bom. Sebentar dulu, Tidak, Pak tidak, Bom. dengar Menurut Pak dulu. Bom, yang Dengar, menilai kan dengar. saya, Pak Bom. Yang menilai saya juga pernah masuk ke Rudi. Dengar, begini ya. Saya tidak Dengar dapat begini. jawaban yang puas. Saya berani di Rudi Yohanes karena Yohanes adalah orang Kristen, ya. Dia merupakan anak Tuhan. Saya di sana supaya pada waktu saya tutup mata, dia yang menunjukkan, dia yang kasih buka di laptop. Tidak akan salah, Pak. Makanya saya tantang orang-orang Muslim yang suka bahasa Alkitab, tutup mata. Saya mewakili seluruh pendeta yang tiada di Indonesia. Saya mewakili. Terserah, ambil judul apa. Karena otak saya ini ada 31.102 ayat, 732 nubuatan. Seperti tadi saya berikan. Penggenapannya ada 1.100 lebih penggenapan. Pak Bom. Oke, sudah ya, Pak Mawar berduri. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Pak Pertanyaan Bom, kedua tempat apa? saya mati lampu dulu, Pak Bom. Mati Oke, lampu, sudah. Pak Bom. Ini pakai apa? Nanti sebentar masuk sudah. Nanti sebentar lagi sudah baru masuk. Oke? Jadi Pak Bom, nanti saya masuk lagi. Saya mau masuk lagi. Ya, nggak apa-apa. Apa? Jadi begini, Pak Bom. Santai, nanti saya terima. Kalau yang lain bicara nggak usah. Nanti kita santai, oke? Begini, Pak Bom. Saya kalau masuk ke sini, Pak Bom, tolong di kambing-kambing Pak Bom yang di bawah. Kambing Jangan. bukan kambing. Jangan kau bilang kami, Domba, mereka ya? marah. Kau yang kami. Domba. Sapi gitu kan, Domba. Domba beda dengan Ya, aku kambing. nggak tahu. Oh begitu. Jadi tolong saya dikasih waktu. Jangan saya dihujat-hujat. Kalau ini kan Gak ada hujat, ada saya kok. ada teman-teman Muslim masuk di sini kan sering Ada. dihujat. Bukan, kalau karena bisa jangan bukan dihujat karena mereka itu. Tanya Aditya, karena mereka itu langsung framing. Mana Pak Dhani? Coba tanya Pak Dhani. Pak Dhani dengan saya aman-aman aja kok. Anu apalagi anu. Ya, Anu aman kok. ya, Pak Bom. Saya mati lampu Ya. nanti saya apa Ya, nanti namanya, sebentar pakai masuk data lagi ini. sudah. Oke, sudah. Oke, Pak baik. Bom katanya mau berdoa, silakan berdoa dulu ya kan. Ya, Saya juga mau berdoa. dulu sudah. Oke, nanti Silakan. masuk. Oke, Ya baik. maaf Pak Bom ya kalau ada kata-kata salah ya kan. Oke, baik. Makasih. Tolong Berkati ya. Pak Bom, teman-teman yang di bawah kalau ada seandainya Muslim janganlah menghujat ya kan. Nanti yang saya kau bilang itu itu yang aja Lukas yang bawa ke rumah Tuhan kan? Ya masih ada banyak pertanyaan buat Pak Bom. Oh ya, banyak. Pak Bom. Ya, Kalau ingin bertanya, halo, Pak banyak Bom. 1000 pertanyaan nggak apa-apa, saya akan jawab. Di sini ahlinya. saya ahlinya. Selamat malam Pak Bom. Ya, selamat malam Pak Bom. Saya keluar dulu. Assalamualaikum. Turis berkati. Ya.